Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah di bulan Mei ini. Masih tetap ibadah di rumah masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Mari kita ajak kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita akan memulai ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Hari lepas hari Engkau melindungi kami dan menyertai kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali di hadapan-Mu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian kami di hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di saat kami menaikkan puji-pujian kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau juga hadir ya Bapa. Mari Tuhan bertatalah atas puji-pujian umat-Mu. Berotoritaslah Engkau dan beracara ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa pujian kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita sembah dan Allah yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami datang membawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Layak Engkau disembah Tuhan, layak Engkau ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan di atas bumi, di langit, semuanya adalah kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Lord, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria. Besar
Ada sukacita di mana saudara berada saat ini pun. Sukacita Tuhan ada pada kita semuanya. Mari kita akan masuk satu penyembahan yang intim bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun kondisi yang terjadi saat ini Tuhan, semuanya itu adalah dalam kontrol rencana-Mu ya Bapa. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu Tuhan atas apa yang terjadi saat ini Tuhan. Oh haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami. Bersama-Mu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak akan kami lewati Tuhan. Asal bersama-Mu ya Bapa. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan kita yang ajaib, Yesus yang dahsyat, jadi penopang kita dan menjadi kekuatan kita lewati lembah gelap. Yesus ada bersama dengan kita. Apapun yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita punya Yesus yang hidup, Yesus yang masih berkuasa sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saatnya kami mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan khotbah di minggu ini. Ya Bapak, memang benar banyak perbuatan-perbuatan-Mu dan rancangan-rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Kalau Bapak yang mengerti apa yang kami perlukan, kami percaya Tuhan semua karena kasih-Mu yang penuh yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dapat kami balas kasih-Mu selain kami ada memuji dan menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala mana tiada lembah kelam yang tidak dapat kami lalui, tapi kami tidak goyah oleh karena Engkau yang menopang kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk ini kami persilakan ya Tuhan untuk banyak yang mendengarkan, untuk berdiri sejenak. Ya Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan, di mana masih kami beri kesehatan ya Tuhan untuk menjalani ibadah meskipun di dalam bentuk online ya Tuhan. Kami percaya itu semua karena penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya agar kami masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kami tetap setia ya Tuhan, dan senantiasa mengandalkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami tidak hanya semata-mata mengandalkan manusia yang pertolongan-Mu terbatas ya Tuhan. Ya Bapak, kiranya Kau buka hati yang mendengarkan dan
fokuskan pikiran mereka untuk mendengarkan kebenaran firman ini, sehingga mereka dapat mengerti firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Ya Bapak, Kau sendiri berbicara kepada hamba-Mu. Ya, Engkau tutup bungkusnya yang kuasa darah-Mu ya Tuhan, dari hal-hal yang mengganggu hamba-Mu dan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Kau rapi kami mendengarkan dan juga yang menyampaikannya, agar firman disampaikan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, yang doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan untuk duduk kembali. Ya, shalom ya saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan judul berkat yang hadir di dalam menantikan Tuhan. Untuk ini saya ambil bacaan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yang bunyinya, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak lesu, dan mereka berjalan dan tidak lelah. Saya percaya banyakkan orang apabila disuruh menanti ataupun menunggu adalah hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau waktu disuruh menanti atau menunggu waktu yang singkat mungkin ya tidak menjadi masalah. Tapi apabila ya disuruh menunggu dalam waktu yang cukup lama, pasti tentu adalah hal yang membosankan dan menjengkelkan. Saya percaya ya, ketika orang menunggu atau menanti, sering terjadi dalam hal-hal mereka itu sering menjadi bimbang. Misal saja itu ketika orang itu yang sedang memasukkan surat lamaran kerja, apa contohnya. Ya, ketika mereka menanti jawaban itu, mereka mungkin bimbang apakah mereka itu diterima atau tidak, ya, oleh karena kemampuan mereka yang terbatas. Hal-hal yang ini terjadi ketika orang mulai menunggu adalah mungkin ada timbul kekhawatiran, ya. Misalnya contoh orang tua ya yang menantikan anaknya yang sudah larut malam belum pulang-pulang, atau juga mungkin ya dalam menantikan itu bisa membuat orang itu kesal ya karena menantikan seorang yang melewati dari jam yang sudah disepakati. Ya, jadi kita lihat bahwa ketidaksabaran orang itu menunggu itu menunjukkan orang itu cepat untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka itu ingin segala sesuatu berjalan dengan instan. Apa yang terjadi kalau seorang itu tidak sabar menanti atau menunggu? Kita lihat bisa terjadi masalah, ya, ataupun musibah. Ya. Contoh saja ya, seorang pengemudi mobil atau motor yang tidak sabar menunggu di perempatan jalan, ya, yang ada lampu trafiknya. Ya, 3 lampu masih merah, ya sudah menerobos, ya. Maka apa yang terjadi kita lihat, ya mungkin yang terjadi kecelakaan yang bisa membawa korban jiwa, ya. Contoh-contoh lain ya, kita lihat pasangan Mona Budi, ya, yang masih muda, ya, yang tidak sabar untuk menikah. Mereka telah mengadakan suatu ya hubungan yang tidak semestinya mereka lakukan. Apa yang terjadi? Kita terjadi kehamilan di luar nikah. Ya, itulah yang terjadi yang apabila kita tidak sabaran menunggu. Ya, sering akibat-akibat yang baik ini, ya, yang tidak enak ini membuat mereka sering menyalahkan Tuhan dan menyalahkan sesama. Padahal untuk sesuatu itu ada waktunya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa menunggu atau menanti itu sering menimbulkan masalah. Banyak orang menganggap bahwa ketika kita setia, ya, taat mengikuti Tuhan, masalah tidak akan terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan bebas dari masalah, ya. Tapi yang Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan bagi mereka yang mengalami masalah, Tuhan akan beri kekuatan agar bisa mengatasi masalah tersebut dan memberikan jalan keluar. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah? Ya, kita harus sabar menanti, ya. Apa yang terjadi kalau kita sabar menanti? Ya, firman menyatakan kalau kita sabar menanti, maka kita akan mendapat berkat. Berkat-berkat apa yang akan dapat kita
miliki di dalam menantikan Tuhan itu. Ya, pertama itu satu itu kekuatan, ya, seperti dikatakan di dalam. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat kekuatan baru. Ya, seperti kita ketahui bahwa seekor burung Raja Wali itu adalah suatu burung yang bentuknya agak besar, ya, memiliki sayap yang kuat untuk terbang. Dan kita tahu di dalam menjalani kehidupannya, ya, ada masa-masa tertentu ia harus mengalami pembaharuan kekuatannya. Ya, di dalam menjalani pembaruan kekuatan inilah yang mengalami masa sulit yang menyakitkan. Ya, oleh karena apa? Oleh karena pada masa itu ya bulu-bulunya rontok, ya. Dan sehingga itu kita tahu bahwa waktu untuk menjalani penderitaan ini, burung ini harus menahan waktu kira-kira 1 tahun. Dalam masa ini kita tahu bahwa burung ini, Raja Wali ini tidak dapat terbang, ya. Dia tidak menarik kedinginan. Ya hanya bisa diam, ya, nantikan sampai tenaganya pulih kembali. Itulah sebabnya mengapa burung Raja Wali itu, ya, terbang tinggi, ya, mencari tempat-tempat tersembunyi di lereng-lereng bukit, ya, supaya dia menjadi tempat penantiannya, ya, agar dia tidak diganggu sehingga dia dapat menjalani proses pembaharuan tadi. Seiring dengan pulihnya bulunya burung tadi, maka demikian juga pulihlah kembali kekuatannya. Ya, kita tahu bahwa kekuatannya itu sama dengan kekuatan Raja Wali muda, ya, dan usianya bisa mencapai 2 kali pada saat ya pertama kali mengalami pembaharuan kekuatan tersebut itu. Sifat Raja Wali yang sabar di dalam perjanjian inilah yang harus kita jadikan contoh, ya. Kita sebagai orang percaya di dalam masalah kita harus menantikan Tuhan. Ya, di dalam inilah kita harus apa? Kita harus nantiasa berhubungan intim dengan Tuhan. Supaya bagaimana? Supaya Roh Allah sendiri bekerja dalam kehidupan kita dan kuasanya itu bisa turun atas kita. Tetapi seringkali di dalam pergumulan tadi yang begitu lama, itu panjang, sehingga membuat apa? Sehingga membuat kita itu sering energi kita habis, ya. Kondisi inilah membuat kita sering jadi lemah, baik secara tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi firman Tuhan dengan kita menyantikan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan suatu kekuatan. Kekuatan yang di luar akal pikiran kita. Secara manusia kita tidak bisa kita melihat kelemahan-kelemahan kita. Tetapi bila kita bersandar kepada Tuhan, maka kita lihat apa? Ya, kita akan mendapat pemulihan, ya, kekuatan itu. Ya, kita akan memperoleh kekuatan itu kembali, ya. Jadi sebenarnya di dalam menghadapi masalah kita tidak perlu melarikan diri, ya. Yang perlu kita harus hadapi, ya. Karena dengan menantikan Tuhan berarti kita mempercayakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Berarti Tuhan kita berusaha menjadikan Tuhan juga sebagai sumber pertolongan dan kekuatan kita. Ya, jadi kalau kita melakukan ini, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan-kekuatan apa aja yang kita dapati dari ini? Itu pertama adalah kekuatan di dalam memandang bahwa bagaimanapun, ya, masalah yang besar yang akan terjadi, kita tidak perlu khawatir. Oleh karena apa? Kekuatan itu yang membuat yang besar ini kelihatan menjadi kecil. Ya, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Kekuatan yang kedua apa? Kekuatan mengatasi permasalahan kita. Ya, sering kita di dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita ya menghadapi masalah ini, kita sering dengan akal pikiran dan kekuatan kita sering untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi apa yang sering terjadi? Sering kita gagal yaitu menyelesaikan masalah ini. Ya. Padahal kita tahu bahwa tanpa kita sadari sebenarnya, ya, jalan untuk menyelesaikan masalah itu ada di dalam masalah itu sendiri. Ya, tapi kita dengan menantikan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan kita untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga apa? Kekuatan apa? Kekuatan di dalam berjalan dan berlari secara rohani. Ya, sering kita di dalam mengalami masalah persoalan, kita sering kali tidak jelas melihat kondisi kehidupan kita. Ya, kita sering cenderung
melihat apa aja yang kita alami, ya, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin, ya, di mana logika pikiran kita sering tertuju pada akal mata sehat kita, ya. Jadi kalau kita menyerahkan, ya, pada Tuhan, ya, maka Tuhan itu akan, ya, kita tahu bahwa Tuhan itu akan senantiasa apa? Dia akan senantiasa membawa kita di dalam satu arah yang bisa buat kita bisa tegar, ya. Yang kedua apa? Ya, kedua dari adalah berkat apa yang kita dapati. Itu berkat bisa terbang tinggi, ya. Terbang tinggi bukan berarti secara berkat terbang dalam bentuk yang sebenarnya, ya. Ya, dalam arti ini, ya, kita tahu, ya, seekor burung Raja Wali itu waktu diciptakan tidak sama dengan burung-burung lain, ya. Kita tahu bahwa burung itu diciptakan untuk terbang tinggi, ya, yang mana dia bisa jauh dari jangkauan dari pemburu, jangkauan dari mata orang yang melihatnya, ya. Yang sifat inilah yang harus manusia harus ikuti, ya. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita, ya, berjalan terus, ya, di dalam hal ini, ya, maka kita menantikan Tuhan, maka Tuhan itu akan membawa kita, ya, ke arah mana cara pandang Tuhan, ya, di mana cara pandang Tuhan itu berbeda dengan cara pandang kita. Itu yang kedua, berkat yang kita bisa terima. Berkat yang ketiga apa? Itu berkat ketahanan kita. Ya, seperti kita ketahui bahwa seorang yang hobi main bola, mereka itu pasti apa? Mereka pasti senang menikmati bola, ya. Dalam satu pertandingan bola apa yang kita lihat? Dalam satu pertandingan bola kita lihat itu hampir semua pemain-pemain itu bergerak aktif, ya. Mereka berlari, mereka mengoper, itu, ya, mengejar, ya, dan berusaha untuk memasukkan bola ke gawang lawan, ya. Ya, sebaliknya waktu masa bertahan mereka berusaha mencuri bola dari lawan dan berusaha mematahkan serangan lawan. Demikian juga sebenarnya kiper, ya. Kiper itu bukan diam saja, ya, juga bergerak terus, ya, waspada dengan memandang arah mana bola itu, ya. Apalagi apabila itu bola itu sudah berada dibawa oleh lawan dan masuk kotak penalti, maka si kiper ini harus berusaha untuk menangkapnya. Ya, jadi kita lihat kalau kita perhatikan bahwa pemain-pemain itu seolah-olah tidak merasa lelah, ya. Mengapa demikian? Oleh karena ada yang mereka kejar, yaitu apa? Bola untuk masukkan ke dalam gawang lawan, ya. Jadi mereka itu menantikan suatu kemenangan, itu mendapatkan poin melalui gol-gol yang akan ciptakan. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Satu tujuan bagaimana kita menantikan Tuhan, ya. Di mana kita tahu, ya, hidup ini adalah suatu pertandingan juga, ya. Kita berlari, ya, kesana kemari, ya, mengejar dan dikejar, ya. Ya, tapi kalau kita menempatkan, ya, Tuhan sebagai tujuan, sebagai perhatian, ya, menjadikan Tuhan itu sebagai garis finish kita dan sebagai hadiah, maka hidup ini tidak ada yang perlu dilelahkan, ya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan, ya, kekuatan yang bagaikan Raja Wali, ya, di mana kekuatan itulah, ya, membuat kita bisa bertahan, ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini, ya, di dalam kita menghadapi, kalau kita menantikan Tuhan, ya, kita miliki pertahanan yang lebih lama, ya, dalam menghadapi masalah-masalah, ya. Kita tidak menjadi lesu, ya, oleh karena ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Jadi hal ini bisa didapati setiap orang yang senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Tapi sering kita lihat bahwa cenderung manusia itu, ya, tidak tahan mengalami percobaan, ya. Mereka mengeluh, ya, dengan percobaan-percobaan mereka. Tapi harus kita ingat, ya, bersama dengan Yesus, ya, berapa besar masalah itu, maka kita akan meraih kemenangan. Amin. Ya.
Jadi apapun mungkin masalah saudara-saudari ya mungkin merasa gelisah, ya bimbang menghadapi masalah-masalah, khususnya di dalam masa virus ini, ya marilah kita tetap terus ya bersabar, ya mempercayakan Tuhan, ya karena sebagaimana firman Tuhan menyatakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Dan sebagian juga yang firman menyatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan seumpama rawajali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi saya percaya ya dengan sungguh-sungguh kita menantikan Tuhan, ya kita percaya Tuhan akan memberi kekuatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Saya sebagai penutup, saya akan memberi satu teladanan dari seorang yang sabar sekali di dalam menantikan jawaban apa yang hendak dicapainya. Ya, mungkin saudara-saudari yang sering mengikuti Indonesian Idol ya, mungkin nama Regina mungkin tidak asing lagi saya kira. Ya, kalau kita perhatikan kehidupan Regina itu ya sedikit ya mengharukan ya, di mana butuh perjuangan. Kita ketahui sejak masa kecilnya, ya dia selalu ya masalah-masalah ya, mana pada masa kecilnya dia pernah mana kecelakaan ya, mana satu keluarga di mana orang tuanya yang bapaknya meninggal ya, dan kemudian ya ibunya menikah lagi, tapi kemudian ayah tirinya juga meninggal ya. Dan untuk menutupi kebutuhan nafkah ini ya, ibunya berusaha di dalam bidang investasi ya. Tetapi apa yang terjadi kita lihat ya, ibunya ini tertipu ya, sehingga terpaksa mereka harus menggadaikan rumah ya, dan membeli rumah yang kecil ya, untuk merenovasi rumah ini ya. Mereka ada bantuan-bantuan dari tetangga sekitarnya, ada yang membantu atap, ada yang membantu pagar ya. Dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kita lihat Regina ini apa? Ya bernyanyi di kafe ya, dan mengandalkan hidup mereka itu dari bantuan dari keluarga ibunya. Dan juga dia mendapatkan bantuan dari gereja ya, berupa sembako setiap sebulan sekali. Tapi apa kita lihat ya, dengan bernyanyinya ini, seiringnya suka bernyanyi ini, kita lihat, timbul keinginan daripada si Regina untuk mengikuti Indonesian Idol ya. Dia mengikuti sampai berapa kali? Sampai 6 kali ya. Bayangkan saudara, dalam 6 kali itu dia tidak pernah berhasil ya. Tapi tidak putus asa ya, tetap terus ya mengikuti sampai yang ke-7 ya. Dan ternyata pada yang ke-7 ini ya berhasil menjadi juara ya. Apa sebenarnya kalau dia tidak ya berhenti ya pada saat dia menyerah ya, pada ketika gagal dalam seleksi yang kedua, bahkan saya berhenti sama sekali ya ketika gagal dalam seleksi tersebut, pasti tidak pernah meraih berkat yang dapatkan di dalam sebagai juara ya. Ya di sini kita lihat bahwa sebagai seorang pundang itu selalu memandang sebuah jawaban itu di setiap masalah. Tetapi seorang pecundang itu selalu melihat setiap masalah itu di setiap jawaban. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu menguji ya kesabaran dari Regina itu selama 6 tahun. Tuhan menempa ya mentalnya. Tuhan menginginkan dia belajar lebih lagi. Jadi kita lihat apa yang terjadi ya. Apa yang dilakukannya tidak sia-sia ya. Ya kita lihat bahwa dia di dalam ikut peserta di dalam Indonesian Idol itu ya, kita lihat bahwa juri mengakui kemampuannya ya, dan bahkan kemampuannya itu dapat dipakai standar kualitas untuk peserta Indonesian Idol tahun berikutnya ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu sebenarnya harus sebagai sutradara kehidupan ya, yang senantiasa untuk menjadikan sesuatu itu tepat indah pada waktunya ya. Kita tahu bahwa apa yang dicapai oleh Regina atas keberhasilan itu merupakan suatu jawaban daripada Tuhan ya. Tidak bahwa hati manusia itu selalu memikirkan jalan, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi apapun saudara-saudara pada saat ini mengalami masalah ya, masalah belum mencapai yang saudara dapatkan, jangan menyerah ya. Jangan merasa lemah, putus asa apabila doa-doa kita dijawab. Tapi dengan bersabar
yang menantikan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab apa yang kita inginkan. Ya, saya percaya melalui firman yang singkat ini, ya mungkin ya saudara-saudara yang mengalami masalah, ya belajarlah dari apa yang telah dilakukan oleh Regina. Ya, untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk berkat yang kami peroleh apabila kami menantikan Tuhan. Ya Bapa, seringkali di dalam menghadapi kehidupan ini, seringkali kami menghadapi masalah-masalah yang sering tidak dapat kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Bahkan pada waktu kami menyerahkan masalah ke dalam tangan-Mu, kami seringkali tidak sabar menantikan jawaban-Mu ya Tuhan. Sehingga seringkali kami melakukan apa yang seturut dan yang tidak kehendak-Mu ya Tuhan. Padahal melalui kebenaran yang mengajarkan kami, apabila kami menantikan-Mu, maka berkat-Mu akan tercurahkan dan kami berupa kekuatan, itu berupa terbang tinggi, memandang apa yang dipandang oleh-Mu ya Bapak, dan cara mendapat ketahanan untuk menyelesaikan masalah ini ya Tuhan. Ya pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk mungkin di antara kita ya Tuhan ada yang mengalami masalah, Tuhan kiranya itu biarlah mereka mau menyerahkan permasalahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan mampukan mereka itu untuk senantiasa bersabar ya Tuhan, sehingga apa yang mereka dambakan, masalah mereka dapat diselesaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, yang doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan berpisah untuk sementara itu. Sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Ya Bapak, percaya berkat-Mu akan tunas kami. Bagaimana firman menyatakan, Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu ya Tuhan, dan berikan kasih karunia. Engkau menghadirkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera ya Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang kiranya menghibur dan menyertai kami sampai kedatangan Yesus yang pertama kali sampai kedatangan Yesus kedua kali. Mari kita sama-sama percaya, katakan amin. Tuhan memberkati.